Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu dalam acara penyampaian materi untuk kelas 6, yaitu tentang seni patung secara anak-anak. Karya seni patung itu adalah merupakan karya seni yang berdimensi 3 atau 3 mantra. Maksudnya patung itu dapat dilihat dari segala arah, kemudian memiliki ukuran panjang, juga memiliki ukuran lebar. Itu patung. Dan satu hal lagi yang sebagai ciri utamanya adalah berbentuk wungkul, bervolume. Jadi wungkul gitu, bahasa Jawanya wungkul. Itu seni patung. Seni patung itu ada sudah sejak zaman dulu kala. Jadi kalau zaman dulu kala itu seni patung itu biasanya dipakai untuk acara-acara ritual keagamaan. Jadi nenek moyang kita dulu itu seringkali menggunakan patung sebagai bentuk penghormatan kepada para dewanya. Itu dulu. Tapi zaman berkembang, kemudian seni patung itu berubah fungsi menjadi patung sebagai pelengkap, misalnya keindahan taman. Jadi patung dihadirkan sebagai pelengkap taman. Patung dibuat dan ditaruh di sudut-sudut kota atau di tengah-tengah kota sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang suatu negara, sehingga ada tokoh atau pahlawan yang dianggap berjasa terhadap sebuah negara, maka tokoh tersebut dibuat dalam bentuk patung. Jadi fungsinya sudah berubah. Kalau dulu sebagai bentuk sesembahan dan seterusnya, sekarang berubah bentuk sebagai bentuk penghormatan, bentuk pelengkap keindahan taman dan sebagainya. Itu patung. Patung itu dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Ada yang bahan itu keras seperti dari batu, dari kayu dan sebagainya. Juga ada yang dibuat dari bahan-bahan yang lunak seperti tanah liat atau lempung, kemudian plastisi, atau orang biasa menyebut dengan malam. Itu lunak sekali, memang enak, dengan mudah orang bisa membuat karena bentuknya lunak. Tapi kalau yang dari batu, kayu itu membutuhkan satu keahlian khusus. Dia harus bisa memahatnya dengan menggunakan peralatan khusus, sehingga ini butuh waktu yang cukup lama dan membutuhkan sebuah keahlian khusus. Tapi kalau yang dari bahan-bahan lunak itu enak dibentuk sesuai dengan kemauan kita tentunya.
Dan sekarang juga banyak berkembang karya-karya seni patung itu yang bentuknya bebas, tidak harus seperti manusia, tidak harus seperti hewan, tapi boleh bentuk-bentuk yang bebas yang sesuai dengan keinginan kita. Karena kita tahu bersama bahwa fungsi patung, seni patung itu sekarang tidak lagi sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang dulu, tapi lebih kepada sebagai benda yang pelengkap taman, pelengkap keindahan ruangan dan seterusnya. Jadi bentuknya boleh dibuat sebebas mungkin. Kemudian anak-anak, ada beberapa bahan yang sudah saya sampaikan tadi, kan misalnya yang biasa dipahat itu adalah seperti batu. Kemudian balok es itu juga memerlukan satu teknik khusus dengan teknik pahat. Kemudian kalau seperti tanah liat, tepung dan plastisin dan seterusnya itu membutuhkan teknik yang disebut dengan teknik butsir. Jadi ada menempel, ada mengurangi dengan menggunakan alat juga, tapi sederhana sekali. Karya seni itu bisa dengan mudah dibuat. Kemudian peralatan-peralatan penunjang untuk pembuatan patung itu bisa gergaji, bisa palu, bisa bor, dan mungkin bahan-bahan yang lain seperti lem, alat potong yang lain. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya, bahwa di materi ini anak-anak tidak dituntut untuk menjadi seorang pematung, tidak ya, tapi yang penting buat anak-anak mengerti dan tahu, oh ternyata patung itu cara membuatnya seperti itu. Kemudian patung itu dibuat dalam rangka untuk keperluan-keperluan ini, itu, dan seterusnya. Itu tidak cukup. Jadi tidak ada sebuah keharusan buat seorang siswa untuk membuat patung itu sedemikian rupa, tidak, tapi cukup sebagai sebuah pengetahuan saja sehingga anak-anak bisa memahami bahwa oh membuat patung seperti itu sudah cukup. Tapi kalau anak-anak ingin menjadi pematung yang sungguh-sungguh, ya sekolah di jurusan seni rupa, nanti di situ ada khusus teknik membuat seni patung, jadi sekolah khusus itu yang perlu. Kemudian anak-anak perlu juga diketahui bahwa beberapa hal yang terkait dengan patung itu, misalnya patung yang bersifat religi, keagamaan itu biasanya dipakai untuk sarana-sarana ibadah. Sampai hari ini masih ada di, kayak misalnya kita temui di kelenteng-kelenteng, itu penggunaan patung-patung itu masih digunakan. Kemudian patung berfungsi sebagai monumen, itu bisa kita lihat di misalnya di sudut-sudut jalan atau di pusat-pusat kota, itu ada patung-patung yang besar dan di situ merupakan tokoh atau pahlawan tertentu yang dihadirkan dalam rangka untuk memberikan sebuah penghargaan terhadap jasa pahlawan itu. Misalnya kalau di Malang itu ada tokoh penyair yang terkenal Indonesia, yaitu Chairil Anwar. Itu anak-anak bisa melihat di pertigaan di antara di sebelah dari Sarina, atau depannya ada gereja. Jadi Sarina sebelahnya itu ada gereja, persis di pertigaan itu di situ ada patung Chairil Anwar, patung setengah badan gitu. Itu bisa dilihat itu. Atau di makam pahlawan kita di Jalan Suropati itu ada sebuah patung yang seorang sedang merobek bendera Belanda sehingga tinggal merah dan putih menjadi bendera Indonesia. Itu bisa kemudian patung yang bersifat dekorasi itu patung untuk kepentingan untuk penunjang bangunan, arsitektur, jadi penunjang taman dan seterusnya, itu disebut dengan patung-patung yang bersifat dekoratif. Kemudian ada lagi yang utama adalah
patung untuk keperluan seni, ya ini lebih disebut dengan seni murni. Jadi memang patung itu dibuat dalam rangka untuk kepentingan berkesenian yang murni, untuk dilihat detailnya, bentuknya yang sesungguhnya, terus guratan-guratan, pokoknya detail, memang seni untuk seni itu ada. Nah ini anak-anak bisa jumpai di pameran-pameran, di museum-museum kan sebagainya. Dan yang terakhir adalah patung yang bersifat kerajinan. Jadi patung ini didesain, dibuat dalam rangka untuk keperluan komersial, untuk dijual sebagai bentuk mata pencaharian. Jadi orang membuat memang untuk dijual, dapat keuntungan. Nah itu kira-kira anak-anak yang Pak Maji bisa berikan di materi ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan, tugas dari seni patung ini adalah untuk semester untuk tema 1 semester 1 adalah anak-anak kelas 6. Saya beri tugas untuk mengapresiasi seni patung. Mengapresiasi seni patung. Artinya anak-anak mencari gambar atau foto patung, kemudian nanti ditempelkan di kertas atau di print di kertas, terserah tekniknya, ditempelkan di kertas atau di print di kertas. Kemudian foto dari patung tersebut anak-anak komentari, anak-anak nilai, anak-anak hargai karya ini seperti apa. Singkat, jelas, padat. Itu yang saya minta. Sederhana, nggak perlu mencari yang sulit-sulit, cari yang gampang saja. Patung apa saja, boleh patung yang bersifat monumental, boleh patung yang dekoratif, boleh patung yang abstrak, silakan bebas. Yang penting anak-anak mencari, kemudian menempelkannya. Kalau ketemu di koran atau ketemu di majalah, dipotong, ditempelkan, kemudian beri komentar. Nah ini contoh formatnya seperti ini. Jadi ada nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian judulnya apresiasi seni patung. Kemudian ada ruang untuk menempelkan foto patung tersebut. Kemudian ada ruang untuk mengkomentari atau memberikan penilaian dan menghargai karya seni tersebut. Cukup sederhana saja. Kemudian di bawahnya beri tanggal apresiasi. Itu kira-kira anak-anak yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita ketemu lagi di materi berikutnya. Tapi sebelum ini ada satu lagu. Pak Maji ingin membuat lagu untuk anak-anak supaya anak-anak fresh di rumah. Ada semacam lama nggak ketemu begitu. Nah, lagu ini adalah lagu yang saya ambil dari lagunya orang yang dia menciptakan lagu berjudul Cinta Rasul, kemudian diolah dalam versi saya, aransemen saya ambil dari keyboard, kemudian intronya saya ambil dari grup musik yang terkenal yang saya masukkan sedemikian rupa. Kemudian syairnya ada yang beberapa yang sudah saya olah. Tuh kira-kira saksikan ya. Kalau nggak enak jangan didengarkan. Oke, terima kasih.
tidak jumpa denganmu. Hati ini sungguh sangatlah rindu kepadamu. Hai murid-muridku, kapankah bertemu? Libur ini terlalu panjang, hingga di rumahku merasa bosan. Ingin berangkat ke sekolahan, berjumpa kalian. Ya Allah, ku mohon ampuni dosa-dosa kami, serta dosa-dosa semua murid kami. Beri kekuatan, beri ketabahan, juga beri kesabaran. Ya Allah, ku mohon ampuni dosa-dosa kami, serta dosa-dosa semua murid kami. Beri kekuatan, beri ketabahan, juga beri kesabaran. Demikianlah tadi anak-anak lagu tentang kangennya Pak Amaji sama anak-anak, terutama anak-anak kelas 6, karena ini materinya berhubungan dengan anak-anak kelas 6. Anak-anak yang saya banggakan, saya mau berpesan ini, sekolah minta agar anak-anak senantiasa selalu untuk memperbaiki diri, selalu untuk belajar dengan tekun, selalu untuk mengintrospeksi, melihat kembali apa-apa saja yang kurang dari anak-anak. Juga di masa seperti sekarang ini adalah kesempatan yang sangat baik buat anak-anak untuk membangun dirinya, untuk senantiasa taat kepada kedua orang tuanya. Ini kesempatan yang paling baik yang anak-anak bisa lakukan, agar orang tua merasa bangga terhadap kamu. Itu kira-kira yang anak-anak bisa saya sampaikan. Jangan lupa setiap melakukan kegiatan berdoa, kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas sekolah, berdoa dulu. Kemudian sekolah kita memiliki pembiasaan-pembiasaan yang baik seperti sholat duha, baca-baca doa, surat-surat pendek dan seterusnya. Itu jangan lupa dibaca terus agar kita semakin lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.